Sebelumnya boleh tahu nggak kenapa Anda introvert itu, terus sebabnya apa? Kenapa saya ini introvert? Jadi kalau saya trace back to the past, saya melihat ke belakang, saya ini mulai jadi introvert sekitar saya kelas 4 SD. Itu saya kok, kalau saya ini bermain dengan teman-teman itu rasanya energi saya itu terkuras. Jadi saya itu tidak seceria anak-anak yang lain yang biasanya mereka itu ingin bermain keluar, terus bertemu teman-temannya, bermain bersama. Tapi untuk saya sendiri, saya ini sejak umur segitu, saya ini lebih memilih untuk saya sendiri aja sih ya. Saya lebih memilih sendiri saja. Saya lebih memilih untuk hanya menghabiskan waktu saya dengan orang-orang terdekat saya, seperti ya kakak saya atau mungkin ya keluarga saya lah. Terus apa yang Anda lakukan saat di rumah aja gitu? Kayak kan introvert biasanya kayak gimana ya, sering kebanyakan waktunya itu di rumah, jarang keluar juga. Terus apa yang Anda lakukan saat kayak gitu? Setiap introvert sih beda-beda ya, karena suatu ya benar sih, suatu introversion itu adalah suatu kepribadian, itu bukanlah suatu sindrom atau suatu penyakit. Ini adalah suatu hal yang sekiranya disalahpahami oleh orang-orang lain. Mereka berpikir kalau introvert itu adalah sesuatu yang bisa disebutkan, padahal bukan. Jadi introvert itu adalah suatu kepribadian. Apakah kepribadian introvert ini ya kepribadian yang baik atau bukan, ini sih sebenarnya tidak relevan, karena introvert itu adalah kepribadian yang menyangkut behavior yang secara simpel kalau dijelaskan itu adalah opposite dari ekstrovert. Ini tidak terlalu mempengaruhi kebiasaan sebagai pribadi dalam hal-hal misalnya mungkin aksi kriminalitas atau aksi yang baik-baik. Inilah yang menyebabkan mengapa kok introvert ini lebih sering misalnya di sosial gathering, di perkumpulan atau event mereka ini lebih suka kalau pulang duluan. Ya itu tadi, karena sebaliknya dari introvert ini kalau di sosial gathering mereka itu baterainya bukan kok malah ngisi, bukan malah sustain, malah ngedrop. Nah, ada lagi nih, satu lagi yang unik, yaitu adalah ambivert. Jadi ambivert itu adalah orang-orang yang gimana ya, kalau saya nyebutnya sih labil, karena mereka yang klaim tergantung mood saya ekstrovert, tergantung mood saya introvert. Nah, secara pribadi saya ini untuk memahami ambivert itu sendiri kayak nggak terlalu percaya adanya ambivert. Mungkin mereka yang menganggap diri mereka ini ambivert adalah orang yang sekiranya kurang sadar akan lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana
yang saya maksudkan ini adalah misalnya seorang introvert itu mereka karena mereka ini tidak terlalu suka di sosial gathering, mereka ini cenderung lebih terbuka ke orang-orang yang terdekat. Jadi sekiranya orang-orang yang ambivert ini adalah sebenarnya lebih condong ke introvert, mereka ini mungkin secara tidak sadar sering berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang mereka anggap dekat. Nah, sedangkan orang yang mungkin extrovert namun menganggap diri mereka adalah ambivert, mungkin mereka ini pada dasarnya memang mengalami eksistensi krisis dalam kehidupan mereka, sehingga mungkin mereka membutuhkan istirahat dari orang-orang lain, istirahat dari berbicara, karena di suatu poin atau titik dalam kehidupan kita ini sebagai manusia pastinya walaupun kita ini adalah makhluk sosial, akan ada hal-hal yang mana kita ini hanya ingin sendiri ya, untuk merenungkan diri kita sendiri. Saya mau tanya, kenapa kok banyak orang bilang itu introvert itu sebagai antisosial gitu? Bisa dijelaskan gimana gitu atau? Kenapa kok introvert dianggap sebagai antisosial bagi banyak orang? Iya kan biasanya orang-orang itu melihatnya orang introvert kan banyak diamnya kayak di rumah, terus jarang-jarang kumpul tadi. Jadi kan mengiranya orang itu kayak antisosial gitu loh orangnya. Iya, jadi sih ya benar ya poinnya tadi. Jadi sebenarnya the root of the problem, jadi akar masalahnya ini adalah dikarenakan orang-orang ini tidak terlalu memahami arti atau definisi dari introvert itu sendiri. Siapa sih introvert itu, dan apakah bedanya introvert dengan antisosial? Nah, jadi mereka yang berpikir kalau introvert ini adalah orang-orang yang antisosial, sebenarnya mereka ini mungkin dan ini kemungkinan besar mereka ini berpikir kalau introvert adalah sinonim dari antisosial. Namun ini adalah suatu hal yang sangat salah tentunya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bukan kok introvert ini tidak ingin berkumpul, tidak ingin berpesta bersenang-senang dengan orang lain. Ini hanyalah karena yang pertama, mereka ini lebih terbuka dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Nah, terus mungkin Anda memikirkan, loh, kalau introvert ini orangnya tertutup, bagaimana kok bisa mereka ini memiliki orang-orang yang dekat? Nah, biasanya, ini kalau Anda ini di komunitas-komunitas introvert, mereka akan suka ngomongin soal candaan-candaan bahwa introvert itu tidak mencari teman, mereka itu diadopsi oleh teman. Jadi introvert ini tidak secara aktif mereka mendatangi berkenalan dengan orang lain, tapi orang lain yang orang lain yang datang kepada introvert kita sebagai introvert gitu. Ya, mungkin itu karena mereka kasihan, atau mungkin karena ingin mengenal juga, ya, curiosity, atau apa kalau bahasa Indonesia saya lupa itu apa. Baik, kita kembali ke pembahasan di awal itu kan suara sih. Baik, kita kembali ke pembahasan awal tadi kan, efek transisi COVID bagi introvert. Nah, sekarang aku mau bertanya nih, saat pandemi melanda dan pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown, bagaimana reaksi saya ketika saya mendengar pemerintah ini mengeluarkan kebijakan lockdown? Itu saya ini sangat senang sekali ya. Apalagi saat itu adalah saat musim-musimnya ujian nasional. Wah, karena saya ini adalah orang yang istilahnya salah jurusan. Jujur saja saya ini salah jurusan. Saya ini masuk MIPA padahal sebenarnya saya ini masuk IPS. Nah,
Eh, terus waktu itu karena saya ini juga sudah istilahnya agak menyerah ya, saya karena senang aduh ini asik ini nanti mungkin UN-nya di cancel karena itu kan masih puncak-puncaknya corona. Jadi saya ini senang sekali dan akhirnya ketika saya dapat edaran dari SMA bahwa UN di cancel dan nilai dari UN akan diambil dari rapot, itu saya sangat ekstasi ya, senang sekali. Nah, terus kalau dalam kehidupan sehari-hari sendiri ya saya lebih senang lagi karena yang pertama saya sebagai introvert ya saya ini harus bisa mengeluarkan berbagai alasan agar saya ini tidak perlu untuk datang-datang ke social gathering yang direncanakan oleh teman-teman sekelas. Terus saya ini tidak, dan sebagai pribadi sendiri saya ini adalah orang yang tidak suka berbohong. Jadi ketika saya ini mengeluarkan alasan, misalnya saya lagi kerja dan sekiranya saya ini misal lagi nganggur ya, saya akan mulai bekerja lalu saya baru memberikan alasan, karena ya pada intinya saya ini tidak suka berbohong. Ketika saya memberi alasan maka saya usahakan alasan itu tidak berbohong, dan ketika saya tidak memiliki alasan dari itu ya saya pasrah, saya tinggal berangkat saja ya. Jadi yang pertama adalah itu, yang kedua adalah gimana ya, saya jadi lebih luang dan leluasa untuk sendirian di rumah. Jadi menginversi ya diri saya sendiri di kalau saya ini di ruang kamar ya kan sendiri, mungkin baca buku atau main game atau belajar passion saya yang lain, yaitu salah satu dari passion saya adalah passion bahasa. Saya bisa lebih fokus dalam hal tersebut. Jadi ketika pemerintah itu mengeluarkan kebijakan lockdown, itu bagi saya adalah suatu keberkahan yang luar biasa. Nah, ini saya sih juga berpikir lah, ini yang extrovert ini pasti ya sengsara ini ya kan, mereka tidak bisa keluar menemui orang lain, mereka jadi bosan di rumah terus. Saya sebaliknya, saya ini malah di rumah ini berenergi karena saya ini juga lebih aktivitas saya ini lebih cenderung ke aktivitas yang bisa dilakukan dengan diri saya sendiri. Nah, ini nih yang menarik ya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown ini kan internasional ya. Nah, jadi di komunitas introvert mereka ini menyebarkan suatu artikel yang katanya introvert juga memiliki waktu yang berat di dalam lockdown masa corona ini. Ini dalam komunitas introvert mereka pada ketawa nih, karena wah ini yang bikin artikel pasti ekstrovert ini. Mereka jadi, karena dalam isi artikel itu kayak sok tahu bahwa introvert ini juga membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Memang itu benar, tapi bukan. Jadi sekiranya orang-orang yang ambivert ini adalah sebenarnya lebih condong ke introvert, mereka ini mungkin secara tidak sadar sering berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang mereka anggap dekat. Nah, sedangkan orang yang mungkin extrovert namun menganggap diri mereka adalah ambivert, mungkin mereka ini pada dasarnya memang mengalami eksistensi krisis dalam kehidupan mereka, sehingga mungkin mereka membutuhkan istirahat dari orang-orang lain, istirahat dari berbicara, karena di suatu poin atau titik dalam kehidupan kita ini sebagai manusia pastinya walaupun kita ini adalah makhluk sosial, akan ada hal-hal yang mana kita ini hanya ingin sendiri ya, untuk merenungkan diri kita sendiri. Saya mau tanya, kenapa kok banyak orang bilang itu introvert itu
sebagai antisosial gitu, bisa dijelaskan gimana nya gitu atau Kenapa kok introvert dianggap sebagai antisosial bagi banyak orang? ya kan biasanya orang-orang itu melihatnya orang introvert kan banyak diamnya kayak di rumah terus jarang-jarang kumpul tadi, jadi kan mengiranya orang itu kayak antisosial gitu loh orangnya. Iya, jadi sih ya benar ya poinnya tadi. Jadi sebenarnya the root of the problem, jadi akar masalahnya ini adalah dikarenakan orang-orang ini tidak terlalu memahami arti atau definisi dari introvert itu sendiri. Siapa sih introvert itu, dan apakah bedanya introvert dengan antisosial? Nah, jadi di sini saya akan jelaskan suatu hal yang sangat signifikan yang akan membuktikan bahwa introvert ini bukanlah antisosial. Kami sebagai introvert, kami ini juga berinteraksi dengan orang-orang lain. Kami bahkan memiliki komunitas-komunitas sendiri yang itu dalam bentuk grup-grup di internet, berbagai grup di internet. Kami akan memahami struggle kita, kami akan curhat ke introvert lain. Nah, karena kami introvert, tentu saja platform online ini adalah platform yang paling kami sukai. Nah, beda dengan extrovert yang sekiranya mereka ini untuk social gathering. Mereka ini lebih memilih untuk komunitas kami ini yang ideal adalah komunitas online. Nah, itu tadi adalah yang menyebabkan kami introvert ini sangat berbeda dengan antisosial. Kami bukan tidak ingin bersosialisasi dengan orang lain. Kami ini sekedar lebih tertutup saja daripada orang lain. Nah, sekarang kan lockdown sudah ditiadakan dan diganti menjadi PPKM. Nah, bagaimana argumentasi Masnya terhadap situasi yang baru dan setelah berbulan-bulan hidup? Nah, jadi sebenarnya untuk aplikasi dari saya yang setelah sekian lama berbulan-bulan di balik tembok rumah saya, di rumah saya sendirian, sekarang ganti ke PPKM dan sehingga saya ini harus mulai lebih aktif lagi ke luar rumah ya. Sebenarnya sih dalam secara pribadi saya ini merasa sedikit berat hati ya. Rasanya itu aduh pemerintah, kenapa kok saya ini harus dipaksa keluar lagi menatap cahaya matahari, menatap reality, ketika di luar sana ini tidak ada yang menyambut kedatangan saya. Saya ini jomblo ya, nggak ada yang mau ngajak kencan. Ya, ngajak siapa? Ya, itu adalah salah satu struggle-nya sebagai introvert ya. Mereka ketika keluar, mereka ini juga tidak terlalu banyak, karena introvert ini cenderung memiliki teman dekat yang sedikit, dan mereka ini lebih cenderung terbuka ke teman dekat. Dan tentu saja kita kan nggak mau ya kan, sering-sering merepotkan misalnya teman dekat. Ayo kita keluar terus kalau introvert ini juga kan pada dasarnya tidak terlalu suka keluar rumah. Terus gimana ya, kita ini sebagai, kalau kita ngomongin soal yang romantis ya ini gimana ya, introvert ini kan bukan tipe orang yang membuat suatu advance ya, gerakan yang pertama. Jadi mereka ini cenderung ngenes ya, Jonas sebelum ngenes. Jadi begitu. Jadi sekiranya penonton ini ada yang jomblo, kontak saya. Saya Ikombe Hanif Rizalul. Terima kasih buat Masnya sudah berkenan hadir di podcast sore hari ini. Terima kasih buat Masnya sudah berkenan hadir di podcast sore hari ini. Buat Masnya, semoga setelah podcast ini jadi tayang ya, segera mendapat jodoh biar bisa diajak kencan nantinya. Karena waktu sudah semakin sore dan ini hampir maghrib. Terima kasih buat semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.